Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salih qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'al insanu la sa'iqa." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? "Idza wudi'atil janazah", apabila jenazah telah ditaruh. Ya, maksudnya jenazah itu sudah ada nih, ada jenazah misalnya di rumah. Lalu fatahmalar rijalu ala aqnaqihim, kemudian dia pun dibawa, ditandu, ya, pakai alat penandunya atau dipikul oleh orang-orang. Bawa kemana ini? Ke kuburan. Tapi jenazah itu berkata, fa in kanat salihah, jika dia adalah jenazah yang baik, orang soleh atau soleha, ya, qalat, jenazah itu pun berkata, qaddimuni, 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 cepatkan aku, cepatkan aku. Bahasa lainnya, dahulukan aku. Maksudnya dia pengen cepat-cepat dimasukkan ke kuburan. Kalau dia seorang yang soleh atau soleha. Namun wa in kana ghairu saleh, sekiranya mayat itu tidak orang soleh, ya, mayatnya mayat orang-orang yang enggak benar, qalat li ahliha, dia berkata kepada keluarganya, ya wailaha aina yadhhabuna biha, duhai celakanya, mereka ini bawa aku kemana? Ya, ini bawa kemana nih saya? Yasma'u sawtaha kulla insan illa al-insan, suara teriakan, omongan dari jenazah itu, apalagi ketika dimasukkan ke dalam kuburan, dia akan berteriak, ketakutan dan sebagainya. Itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Jadi ayam dengar, kalau ada burung-burung di situ dengar. Jadi teriakan-teriakan mayat itu didengar, ya, oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'al insanu la sa'iqa, kalaulah manusia juga ikut mendengar teriakan mayat termasuk yang di dalam kubur itu, la sa'iqa, pastinya manusia juga akan berteriak saking takutnya. Bisa-bisa nggak ada yang mau gali kubur, apalagi di sebelahnya ada yang meninggal 2 hari yang lalu, kan banyak kan itu kan. Iyalah kalau dia ketawa bahagia di kuburnya, kalau dia tersiksa berteriak, siapa yang mau gali kubur? Ketika kubur juga sudah digali, siapa yang mau masuk ke kubur untuk mengambil jenazah? Jangan-jangan semuanya pakai tali aja, kayak penyelenggaraan jenazah di zaman Covid. Kerandanya itu diulur pakai tali. Nah, anak sekalian, hadis ini besar maknanya bagi kita semua, bahwa jenazah orang-orang yang soleh, dia ingin cepat bertemu Allah, ingin cepat dikuburkan, ya, karena dia ingin bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi tadi ketika sakaratul maut diperlihatkan kepada dia kapling-kapling surga yang kelak akan ditempatinya. Dia pengen cepat, bahasa kitanya seolah-olah dia tidak sabar, ingin menunggu, ya, terlalu lama, nggak sabar. Kenapa? Ingin cepat-cepat ketemu, ingin ketemu dengan Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jenazah-jenazah yang tidak saleh,
orang-orang bajingan, zalim semasa hidup di dunia, tidak beramal soleh, tidak berbuat kebaikan, imannya enggak jelas. Maka di saat itu dia juga kebingungan. Aina yadhhabuna biha? Ini mereka nih bawa aku kemana? Mereka ini mau pergi kemana? Dia tidak tahu kalau dia akan dikuburkan. Tahu-tahu dia dibawa ke kuburan, kemudian dikuburkan di sana. Ya, roh dikembalikan kepada jasad. Kemudian setelah itu baru beberapa langkah orang meninggalkan kuburan itu. Faja'ahu malakani aswadani azraqan. Lalu dia didatangi oleh dua malaikat yang warnanya hitam keabu-abuan. Kemudian malaikat itu mendudukkan fayujlisanihi, mendudukkan jenazah itu, lalu ditanya. Paling tidak disebutkan ada 3 yang ditanya tentang agamanya, tentang Tuhannya, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia seorang mukmin, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia akan jawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kalau dia seorang mukmin, ketika ditanya ma dinuka, apa agamamu, dia menjawab din Islam, agamaku Islam. Jika seorang mukmin yang taat, yang baik ditanya ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini, apa yang ingin kamu sampaikan, dia akan mengatakan dia adalah Muhammad bin Abdullah, dia adalah Rasulullah. Kemudian disebutkan di dalam hadis itu, terdengarlah suara dari angkasa luar sana mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Lalu kuburnya pun dilapangkan seluas mata memandang. Ada mengatakan ya 70 hasta persegi. Kemudian diterangkan, diberikan harum-haruman, lalu dibukakan bagi dia satu pintu menuju surga. Hatta yara makana fil jannah, sehingga dia bisa melihat cikal bakal tempat yang kelak akan ditempatinya nanti di yaumul kiamat di dalam surga. Iya, malah dia bertanya, apakah tidak sebaiknya aku kembali ke dunia kepada keluargaku? Aku ingin menceritakan kepada mereka keadaanku. Kata malaikat, tidurlah. Maka dia pun tidur layaknya tidurnya pengantin baru, di mana dia tidak bangun kecuali dibangunkan oleh orang yang dicintainya. Ini adalah potret seorang mukminuna haqqa, ya, seorang mukmin tulen, mukmin yang benar-benar saleh. Itulah. Nah, yang seperti ini yuhibbu liqa'a rabbih. Ya. Dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Yang seperti inilah ingin mengatakan Rabbi aqimis sa'a, ya Rabb, cepat kiamatkan hari. Kenapa? Karena dia ingin cepat-cepat disidang, cepat dibangkitkan di sidang dan diputuskan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalaulah dia ghairu saleh, mayatnya itu bukan mayat yang baik, entah tidak baiknya karena mati dalam keadaan kafir, atau tidak baiknya itu karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang dilakukan semasa hidup di dunia. Entah dosa maksiat karena tidak mengerjakan perintah Allah, atau karena melanggar yang dilarang oleh Allah, atau kedua-duanya. Sudahlah perintah tidak dikerjakan, larangan malah yang dilanggar. Nah, yang seperti ini ketika dimasukkan ke dalam kubur, roh dikembalikan ke jasadnya, baru beberapa langkah orang yang mengantarkannya pulang,
sama didatangi juga oleh dua malaikat itu. Malaikat itu menggambarkan hitam keabu-abuan itu menunjukkan betapa seremnya itu malaikat. Sama pertanyaannya, apa agamamu? Dia mengatakan ya gitu aja, karena dia nggak tahu. La adri, ku tahu. Apa agamamu? Siapa Tuhan? Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Yani Muhammad, dia tidak tahu. Dia tidak bisa menjawab satu pun dari pertanyaan yang disampaikan. Kemudian diperintahkan untuk dijepit dengan himpitan kubur itu, yang disebut dengan azab kubur. Maka jenazah mayat itu pun dihimpit dengan himpitan kubur hatta takhtalifa atla'uhu, sampai disebutkan tulang rusuknya yang tadi begini kemudian berpanco. Begitu. Ya. Dia terus disiksa dan disiksa. Kalau mukmin tadi dilapangkan kuburnya, disempitkan kubur. Kalau mukmin tadi diterangkan, ini digelapkan. Kalau mukmin tadi diberikan harum-haruman kuburnya, kalau ini justru dia mencium aroma busuk yang luar biasa. Dan dibukakan bagi dia satu pintu menuju neraka. Dia belum masuk neraka, tapi sudah melihat ya cikal bakal tempat yang akan ditempati kelak ya di yaumul kiamah. Dan di saat itu dia pun disiksa, terus disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir ini. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Tuhan, janganlah engkau kiamatkan hari. Apa maknanya? Kalau tadi minta dikiamatkan karena tidak sabar akan menempati tempat-tempat yang sudah disediakan Allah untuk mereka. Sementara yang kafir, yang zalim ini berharap tidak kiamat. Walaupun disiksa di dalam kubur itu dengan siksaan yang sangat keras, tapi dia lebih memilih itu diazab dalam kubur sehingga tidak perlu kiamat, sebab kalau nanti kiamat dahsyatnya lebih hebat lagi azabnya nanti. Sehingga dia mengatakan, ya Tuhan, jangan engkau kiamatkan hari. Nah, inilah makna orang yang rindu ingin ketemu Allah. Siapa itu orangnya? Yakni mukminuna haqqan, mukmin tulen, mukmin sejati, mukmin yang memang tidak pernah jauh dari Allah Tabaraka Ta'ala. Dia sangat berharap bertemu Allah karena di sana ada rahmatnya, di situ ada ridhonya, bahkan di situ ada surganya. Sebaliknya, kalau dia adalah orang-orang mujrimun, para pelaku maksiat, para pelaku dosa, entah dia kafir dari awal atau dosa maksiatnya yang membuat dia menjadi mati buruk, su'ul khatimah, malah dia tidak berharap kiamat terjadi. Sekalipun di dalam kuburnya dia disiksa, diazab dengan azab yang luar biasa, tapi dia lebih memilih itu. Sebab kalau kiamat nanti terjadi, dia akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada yang dia rasakan sebagai siksa kubur.